Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul karya Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan tentang makna Ar-Rabb, bahwasanya Ar-Rabb adalah yang wajib untuk disembah. Ar-Rabb yang menciptakan, Allah sebagai Rabb yang menciptakan, mengatur dan menguasai, maka sudah sepatutnya kita hanya beribadah kepadanya. Baik. Berbagai macam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita juga mengharuskan kita untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Baik. Dan kemarin ada beberapa faedah latifiyah, ya. Fawaid latifiyah tentang fi'il amr, ya. Perintah yang pertama di Mushaf Al-Quranul Karim, ya. Perintah apa itu? Ustaz Abu Jundi, perintah yang pertama dalam Al-Quran. Ibadah tuh. Nah, ayatnya. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik. Kalau larangan pertama, Abdul Faruq. Waqas, larangan syirik. Dalilnya wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Larangan pertama di dalam mushaf Al-Qur'an, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kalau nida yang pertama, Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fi'il yang pertama na'budu. Fi'il yang pertama adalah na'budu dalam surat Al-Fatihah. Baik. Ini fawaid latifiyah. Kemudian disebutkan oleh para ulama makna al-masajid ada dua. Apa saja maknanya? Utsman. Yang tempat sholat dan anggota tubuh yang digunakan untuk sujud, bersujud. Baik.
Tempat sujud, masajid, dari kata sajadah yasjudu. Masajid tempatnya. Maknanya adalah tempat yang di tubuh kita ataukah tempat yang kita gunakan untuk bersujud, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi." Barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, atau barang siapa yang beribadah bersama Allah, ilahan akhar, sesembahan yang lain, la burhana lahu bihi, yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Kalau begitu, ada sesembahan lain yang berdasarkan ilmu. Apa seperti itu maknanya? Atau seperti apa? Baik. Anujib. Abu Ilyas, aina Abu Ilyas? Baik. Man? Amboni? Hah? Gimana? Hakikat? Lah, makna ayat kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beribadah bersama Allah sesembahan yang lain, la burhana lahu bihi, yang dia tidak memiliki dasar ilmu tentang itu. Dia tidak memiliki dalil. Apakah ini maknanya? Kalau begitu, ada sesembahan yang lain yang berdasarkan dalil. Baik. Oke. Hah? Sifatun kasyifah. Maknanya? Apa? Apa? Tidak dibatasi. Dari mana faedah itu? Syekh Abdullah Al-Mari, ahsan, barakallahu fiik. Tapi yang kita sebutkan kemarin bukan itu. Yang kita sebutkan kemarin bukan itu. Tapi itu faedah bagus sekali. Man yujib? Bayanul haqiqah la mafhuma lahu. Bayanul haqiqah la mafhuma lahu. Ayat ini tidak ada pemahamannya, la mafhum, artinya tidak dipahami secara mukhalafah. Kalau begitu, bahwa ada di sana Tuhan lain atau sesembahan lain selain Allah, tidak ada pemahaman. Ayat ini adalah menjelaskan hakikat. Hakikatnya memang sudah seperti itu. Memang tidak ada sesembahan lain selain Allah Tabaraka wa ta'ala. Baik. Nuwasil insyaallah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa fil hadithi ad-du'a'u mukhul ibadah. Jadi setelah beliau menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah Rabb yang menciptakan kita, memberikan kita rizki, menghidupkan dan mematikan, mengatur alam ini dan menguasainya, maka beliau menjelaskan bahwasannya kalau begitu dialah yang berhak untuk diibadahi, dan semua peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Lalu beliau kemudian menjelaskan tentang macam-macam ibadah secara global. Disebutkan 17 macam ibadah. 17 macam ibadah. Yang tiganya adalah Islam, iman dan ihsan, yang insyaallah ta'ala akan datang perinciannya setelah bab ini. Kemudian yang 14-nya
dimulai dari doa sampai ke an-nadhr. Ini insyaallah taala akan dijelaskan satu persatu yang menjadi dalil bahwasannya hal itu merupakan ibadah. Sebab untuk menetapkan suatu amalan sebagai ibadah harus berdasarkan dalil. Dan ini merupakan ciri khas ya, dari karya-karya al-muallif rahimahullahu taala. Setiap kali beliau menyebutkan satu permasalahan, disebutkan dalil bersamanya. Ya. Terkadang disertai dengan ucapan para ulama, ya, sehingga menjadi lebih jelas. Iya. Dan subhanallah, kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, walaupun bentuknya tipis, ya, kecil, tetapi di dalamnya banyak sekali faidah, dan para ulama berkhidmah kepada kitab-kitab beliau untuk menjelaskan, ya, sehingga lebih ya, dapat kita pahami dengan baik. Iya. Kitab-kitabnya mengandung keberkahan, insyaallah taala, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena keikhlasan ya, al-muallif rahimahullahu taala, dan juga karena beliau senantiasa mengikuti dalil, ya, menyertakan dalil, senantiasa bersumberkan Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sesuai dengan pemahaman salaf. Maka demikian seharusnya kita, insyaallah taala, andaikan kita diberikan taufik untuk menulis sebuah risalah, menulis sebuah buku, ataupun menyampaikan suatu ceramah, suatu khutbah, hendaklah kita senantiasa mendukung ya, setiap apa yang kita sampaikan dengan dalil dari Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan para ulama. Di sini beliau akan mulai menjelaskan satu persatu tentang macam-macam ibadah disertai dalil yang menunjukkan bahwasannya itu memang ibadah, karena ada dalil yang memerintahkannya. Sebab ibadah itu hukumnya haram kecuali ada dalil yang memerintahkan untuk melakukannya. Ya. Maka penting sekali menyebutkan bahwasanya ini merupakan ibadah, sehingga kita beribadah berdasarkan dalil, ya, berdasarkan ilmu. Kemudian kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah tersebut. Sebab ibadah merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk ibadah hanya boleh dipersembahkan kepada Allah. Barang siapa yang mempersembahkannya kepada selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wa fil hadithi ad-du'a'u mukhul ibadah. Beliau menjelaskan dari dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa itu adalah otaknya ibadah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan juga Al-Imam Tabrani dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Namun sebagaimana manusia biasa, sebagaimana ulama yang lainnya, kadang benar dan kadang salah. Dan tentunya para ulama tidak menginginkan kesalahan. Ya. Mereka adalah para mujtahid. Kalau mereka benar mendapatkan 2 pahala, kalau mereka salah mendapatkan 1 pahala. Sebagaimana manusia biasa, sebagaimana ulama yang lainnya, beliau juga tersalah. Ya. Terkadang menyebutkan pendapat yang lemah, dan juga terkadang menyebutkan hadis-hadis yang dhaif, walaupun maknanya sahih. Iya. Dan hadis ini dhaif, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Albani di dalam dhaif Sunan At-Tirmidzi. Dan yang sahih dengan lafaz ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dari Nu'man bin Bashir, dari sahabat yang mulia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Hadis ad-du'a'u huwal ibadah. Ini yang sahih. Baik. Jadi ini penjelasan yang pertama. Macam-macam ibadah yang pertama adalah ad-du'a.
bahwasannya doa itu adalah ibadah. Jelas, ya, tegas. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau begitu, tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah mempersembahkan ibadah doa itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Adapun dalilnya dari Al-Qur'anul Karim adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu telah berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Astajib lakum, niscaya aku akan menjawab doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, yakni dari berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Surat Ghafir ayat ke-60. Dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah ini menunjukkan bahwasannya doa itu ibadah, sehingga tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama menjelaskan doa itu terbagi dua. Doaul ibadah dan doaul mas'alah. Doaul ibadah dan doaul mas'alah. Doaul ibadah adalah semua bentuk ibadah. Salat, puasa, zakat. Karena dengan melakukan ibadah-ibadah tersebut, lisanul hal, bukan lisanul maqal, tapi lisanul hal, keadaan kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar diberikan rahmat, diberikan ampunan, dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Iya. Ketika kita melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doaul mas'alah. Doa yang berupa permohonan. Yakni ada sesuatu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik minta untuk kepentingan dunia kita ataupun untuk kepentingan akhirat. Itu dinamakan dengan doaul mas'alah. Seperti kita mengucapkan Allahumma arhamni, Allahumma ghfirli, Allahumma rizzuqni, dan seterusnya. Ya. Ini namanya doaul mas'alah. Baik. Untuk doaul ibadah secara mutlak, kalau dipersembahkan kepada selain Allah, adalah asyirkul akbar, mukhrijun minal millah, wa yujibul khuluda fin nar. Doaul ibadah secara mutlak, kalau dipersembahkan kepada selain Allah, syirik besar yang menyebabkan seorang itu murtad dari Islam dan kekal di dalam neraka. Kalau dia mati sebelum bertaubat, maka pasti Allah tidak akan mengampuni dosanya. Sudah pasti tempatnya di neraka dan kekal di dalamnya. Wal iyadu billah. Ini doaul ibadah. Semuanya, semua bentuk doaul ibadah, kalau dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun doaul mas'alah, kalau dipersembahkan kepada selain Allah, merupakan kesyirikan apabila tidak terpenuhi pada yang diminta itu 3 syarat. Apabila tidak terpenuhi pada yang dimintai itu, yaitu makhluk yang dimintai, 3 syarat. Syarat yang pertama, dia mampu mengabulkan atau memenuhi apa yang diminta tersebut. Artinya masih dalam batas kemampuannya sebagai makhluk. Sehingga kalau seorang meminta kepada selain Allah suatu perkara yang sebenarnya dia tidak mampu melakukannya, yang mampu hanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan perkara tersebut,
maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Ya. Seperti seorang minta hujan kepada pawang hujan, atau minta hujan dihentikan kepada pawang hujan. Ingin punya anak, minta kepada dukun. Ini tidak mampu menurunkan hujan atau menahan hujan, menganugerahkan seorang anak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal ini dimintakan kepada selain Allah, maka berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang dimintai itu masih hidup, bukan yang sudah mati. Karena yang sudah mati tidak mendengarkan apa yang dia ucapkan dan tidak mampu mengabulkan doanya. Kalau dia berdoa kepada orang mati, maka dia menganggap orang mati tersebut memiliki kemampuan seperti kemampuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Maha mendengar dan bisa mengabulkan doa yang dipohonkan kepadanya. Maka ini juga termasuk asyirkul akbar. Kemudian syarat yang ketiga, dia hadir, tidak gaib. Maksudnya dia mendengarkan apa yang kita minta kepadanya. Iya. Kalau dia berada dalam kejauhan, tidak bersama kita, tidak mendengarkan apa yang kita ucapkan, baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi yang ada, maka berarti kita menganggap dia Maha mendengar seperti Allah Subhanahu wa taala. Iya. Atau keyakinan-keyakinan batil yang semisalnya. Maka ini juga termasuk bentuk kesyirikan, ya, di dalam doaul mas'alah. Baik, jadi 3 syarat ini harus terpenuhi. Kalau kita mau meminta kepada makhluk, yang kita mintakan adalah yang masih dalam batas kemampuannya, bukan sesuatu yang khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengabulkan itu. Kemudian dia masih hidup, kemudian dia hadir atau mendengarkan apa yang kita minta kepadanya. Baik. Maka apabila tidak terpenuhi syarat-syarat ini, lalu seorang berdoa kepada selain Allah dengan doaul mas'alah seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang datang kepada kuburan-kuburan Wali Songo, iya, yang mereka sebut dengan perjalanan wisata spiritual. Lalu mereka berdoa meminta kepada Wali Songo, iya. Sebagian yang lain hanya beralasan ini untuk tawasul saja. Nanti Wali Songo yang menyampaikan kepada Allah. Sama saja. Ini termasuk asyirkul akbar, ya. Karena berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dia mintai adalah sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia. Ketika dia hidup, terlebih ketika dia sudah mati. Seperti meminta perlindungan. Siapa yang memberikan perlindungan? Selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Meminta pertolongan ketika susah, istighatsah. Siapa yang bisa memberikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mungkin ini termasuk bentuk-bentuk kesyirikan yang tersebar di sebagian masyarakat kita. Ya. Yang lebih parah lagi, datang kepada syaitan. Ya. Seperti siapa namanya? Yang di Merapi ini. Hah? Bukan yang syaitannya. Marijan itu budaknya. Tapi ada syaitannya. Kiai Sapu Jagat, ya. Syaitan Merapi, ya. Kiai Sapu Jagat, Petruk, ya. Atau setan Pantai Selatan, ya. Nyiloro Kidul, meminta kepada mereka, ya. Ini termasuk bentuk, ya, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab doa itu ibadah, ya. Doa itu adalah ibadah, ya. Kalau seorang berdoa kepada selain Allah, apalagi kepada syaitan, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan bahwasannya manusia di dalam doa itu terbagi 3.
manusia di dalam doa terbagi 3. Yang pertama, yang tidak berdoa kepada Allah sama sekali, maka dia adalah mustakbirun kafirun, yang tidak pernah atau tidak mau berdoa kepada Allah sama sekali. Ini adalah mustakbir, orang yang sombong dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis, dalam ayat ini, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada Aku, mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Dalam riwayat yang lain, "Man lam yad'ullaha yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Hadis diriwayatkan al-Imam al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad dan juga al-Imam At-Tirmidzi, dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, seorang yang berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka inilah seorang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah, tapi pada saat yang lain dia juga berdoa kepada para wali, kepada nabi, kepada malaikat, atau kepada benda-benda mati yang tidak bisa mendengarkan apa yang dia ucapkan, atau kepada para mayit atau syaitan. Maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang berdoa kepada Allah saja. Berdoa kepada Allah saja, inilah muwahhid. Inilah muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wa dalilul khaufi, adapun dalilnya al-khauf, takut. Bahwasanya al-khauf itu ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah kepada Aku apabila kalian benar-benar beriman. Surat Ali Imran ayat ke-175. Ayat ini menunjukkan al-khauf itu ibadah. Sebab Allah perintahkan kita untuk takut kepadanya. Allah perintahkan kita untuk takut kepadanya. Kalau begitu takut itu ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan sesuatu kecuali kebaikan, kecuali ibadah. Dan Allah tidak melarang sesuatu kecuali keburukan atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini perintah Allah, hendaklah kalian takut kepada Allah. Dan sebelumnya, janganlah kalian takut kepada selain Allah, menunjukkan bahwasannya al-khauf, takut itu ibadah. Ibadah yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Sebab ini adalah ibadah hati. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui rasa takut kita kepadanya. Fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada mereka. Mereka itu adalah auliya syaitan, wali-wali syaitan, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Tetapi takutlah kepada Aku apabila kalian benar-benar beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan keimanan itu harus disertai dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "In kuntum mu'minin." Kalau kalian beriman, takut, hendaklah takut kepada Aku. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasannya al-khauf itu
ada bermacam-macam. Ya. Namun semua bentuk al-khauf itu kembali kepada dua macam saja. Yang pertama khauful ibadah, yang kedua khauf tabi'i. Yang pertama khauful ibadah, yang kedua khauf tabi'i. Baik. Khauful ibadah adalah khaufus sir. Khauf yang tersembunyi di dalam hati. Yaitu seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menimpakan azab kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menimpakan azab kepadanya maupun menimpakan mudarat kepadanya. Ini khauful ibadah. Ini khauf al-ibadah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam hati seorang hamba. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya Dia saja yang Maha mampu untuk menimpakan bahaya kepada kita atau menimpakan suatu azab. Khauf seperti ini kalau dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan, asyirkul akbar, syirik besar. Apabila seorang takut kepada wali fulan misalkan, ya, meyakini bahwa si wali ini bisa menimpakan mudaratnya, ya, bisa menimpakan mudarat kepadanya, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wali yang sudah mati. Ya. Dan ini banyak, ya, menjadi keyakinan orang-orang yang suka berdoa kepada para wali yang sudah meninggal dunia, ya, atau kepada syaitan. Ya. Jadi kesyirikan mereka itu tidak satu saja, bermacam-macam. Ya. Syirik di dalam doa, syirik di dalam khauf. Nanti juga akan datang penjelasan syirik di dalam tawakal, syirik di dalam roja. Jadi berlapis-lapis, ya, pasal kesyirikannya, ya. Bukan satu bentuk kesyirikan saja. Bukan hanya syirik yang nampak, tetapi juga syirik di dalam hati yang kita tidak tahu, ya. Dia takut kalau dia tidak mempersembahkan apa yang diminta oleh Kiai Sapu Jagat berupa kepala kerbau, ya, atau sedekah laut yang diminta oleh Nyi Roro Kidul, dia takut nanti gunung Merapi menghembuskan awan panasnya lagi, ya. Nanti pantai selatan tsunami. Maka ini takut seperti ini asyirkul akbar, syirik besar yang menyebabkan murtad, mengeluarkan seorang dari Islam. Iya. Ada satu cerita yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh di dalam syarah beliau. Ya. Ada seorang pemuda muwahhid, talibul ilmi, bersama supir taksi melewati kuburan Badawi. Badawi adalah kuburan yang diklaim sebagai seorang wali di Mesir. Ya. Ini Badawi. Dan di situ kata kawan yang dari Mesir, kuburan Badawi itu adalah tempat yang paling banyak dikunjungi di Mesir, mengalahkan semua tempat wisata apapun atau tempat hiburan apapun, kalah semuanya. Ya. Kalau misalkan di sana ada Ancol atau kebun binatang, Ragunan, semuanya kalah dengan kuburan Badawi ini. Sudah dibangun, dipugar sedemikian rupa. Ya. Bahkan beliau mengatakan, Syekhul Azhar tidak mengingkarinya terang-terangan. Bahkan ada muhaddis di Jamiatul Azhar itu mengatakan, kalau kamu minta sesuatu sama Badawi bisa menolongmu. Ini muhaddis. Muhaddis di mana? Jamiatul Azhar. Ini kata kawan Mesir ini.
Nah, kembali ke cerita Syekh Shalih Al-Syekh. Diceritakan kepada beliau seorang talibul ilmi, seorang pemuda muwahhid bersama supir taksi melewati kompleks pekuburan Badawi. Lalu ada seorang pengemis, anak kecil pengemis minta-minta. Dikasih sama pemuda ini. Lalu kata anak ini, demi Badawi, engkau harus tambah. Nah, kebiasaan orang situ, kalau dia sudah bersumpah dengan nama Badawi, ketakutan mereka. Ini ketakutan syirik. Syirkul akbar. Supir taksi langsung takut. Tambah. Cepat tambah. Ini bahaya ini. Dia selalu sebut nama Badawi. Ini contoh. Ketakutan syirik. Lalu kata pemuda ini, kembalikan yang saya berikan tadi. Ini dikembalikan. Dia kira mau ditambah lagi. Lalu kata pemuda ini, karena kamu bersumpah dengan nama Badawi, saya tidak mau kasih kepadamu. Saya tarik lagi apa yang sudah saya kasih. Pada akhirnya mereka pun berjalan. Dan sopir taksi yang di sampingnya sudah ketakutan luar biasa. Bahaya. Kita akan ditimpa bencana. Terus dia semacam, kalau kepada Allah beristighfar, minta ampun kepada Badawi, minta doa terus. Aduh, bahaya ini, kita akan ditimpa bencana dalam perjalanan ini. Kata talibul ilmi, Badawi tidak mampu sedikit pun menimpakan bencana kepada kita. Dibilang seperti itu, supir taksi tambah takut lagi. Bahaya ini, kita akan ditimpa. Pokoknya selama perjalanan terus itu yang dia ucapkan, minta semacam perlindungan kepada Badawi. Sampai katanya lewat 100 kilo sampai di tujuan. Sebelumnya ini juga menunjukkan supir taksi takutnya dia kepada Badawi bisa menimpakan bahaya kepadanya. Inilah namanya asyirkul akbar di dalam al-khauf. Sampai 100 kilo sampai di tujuan, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Selamat, tiba dengan selamat. Kemudian kata talibul ilmi ini, mana bahayanya? Mana bahaya yang bisa ditimpakan Badawi? Lalu apa jawab si sopir? Sebenarnya Badawi itu pemaaf. Sebenarnya dia pemaaf. Asalnya dia pemaaf. Jadi mungkin dia sudah maafkan kita. Jadi istilahnya dia ingin menyelamatkan Badawi. Badawi tidak mampu menimpakan mudarat, jadi diselamatkan. Sebenarnya dia pemaaf. Baik. Ini satu kisah yang menunjukkan bahwa kesyirikan itu tersebar luar biasa. Dan mungkin orang tidak menganggap itu satu kesyirikan. Walaupun dia tidak pernah datang di kuburan Badawi, tidak pernah datang di kuburan para wali yang lain. Walaupun Badawi ini tidak ada kisah, tidak ada sanad yang jelas bahwa dia seorang wali. Namun dia tidak pernah datang di kuburan untuk meminta langsung kepada wali ini. Tapi dalam hatinya ada rasa takut. Sampai-sampai katanya di Yaman itu juga ada. Diceritakan Ustadz Adnan yang pernah di Yaman. Katanya ada orang yang dia berani bersumpah dusta dengan nama Allah. Tapi dia tidak berani dengan nama wali. Dia tidak berani mengucapkan demi Badawi. Atau demi Husain. Dan sumpahnya dusta. Tidak berani dia. Takut ditimpakan bahaya oleh yang dia takutkan ini. Oleh wali ini. Tapi kalau dengan nama Allah, mudah saja mereka mengucapkan sumpah yang dusta. Ini bentuk kesyirikan di dalam al-khauf. Baik. Khauful ibadah. Kemudian yang kedua, khauf tabi'i. Khauf yang sifatnya tabiat. Yaitu khauf dari asbabun zahirah. Sebab-sebab yang jelas, yang nampak. Seperti seorang takut dari api, takut dari tenggelam, takut dari binatang buas. Maka khauf yang seperti ini asalnya tidak mengapa.
Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Musa alaihissalam, fa asbaha fil madinati khaifa yataraqqab. Maka Nabi Musa alaihissalam di dalam kota itu dalam keadaan khaifa yataraqqab, dalam keadaan takut, ya, dan senantiasa beliau mengawasi, ya, kalau ada yang mengincar beliau, takut, ya, disebabkan beliau telah membunuh salah seorang dari kalangan Fir'aun, dari bangsa Fir'aun, sehingga setelah itu dia takut, ya, kalau pasukan Fir'aun mengincarnya. Ini takut dari sebab-sebab yang jelas, yang nampak. Iya. Maka asalnya takut seperti ini tidak mengapa. Tetapi dengan syarat tidak boleh mengantarkan seseorang untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Tidak boleh. Ya. Andaikan seorang takut kepada selain Allah, lalu dia mengucapkan kata-kata kufur, maka dia kafir. Ya. Seorang mengucapkan kata-kata kufur, apakah karena takut, bermain-main, bersungguh-sungguh, atau tidak karena takut, semuanya menyebabkan dia kafir. Itu musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dibolehkan itu hanya satu, ketika dipaksa. Ya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Seperti firman Allah, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap dalam keimanan. Ini yang dibolehkan seseorang melakukan kekafiran atau melakukan kesyirikan ketika dipaksa, tetapi hatinya mengingkari, bukan hatinya menyetujui. Kalau hatinya menyetujui, dia kafir, musyrik. Adapun sekedar takut, baru khawatir, belum dipaksa, maka dia kalau melakukan kekafiran atau kesyirikan, maka dia kafir atau musyrik. Iya, tidak boleh. Jadi takut seperti ini tidak boleh. Ya, takut yang tabi'i tidak boleh membawa seseorang meninggalkan satu kewajiban atau melakukan satu perbuatan yang haram. Sehingga Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menambahkan atau menyebutkan ini sebagai bentuk takut yang ketiga, yaitu al-khauf al-muharram, ya, takut yang haram. Iya, andaikan mau dibuat poin yang ketiga, takut yang haram, yaitu takutnya seseorang kepada makhluk yang mengantarkan dia meninggalkan kewajiban atau melakukan satu perbuatan yang haram. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.